Judul firman Tuhan hari ini adalah 3 perjumpaan dengan mujizat. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Yesus selalu mengalami mujizat. Selalu mengalami mujizat. Pasti mengalami mujizat. Jadi kalau kita ingin mengalami mujizat, alamilah jumpa dengan Yesus. Pak Suyadi ingin alami mujizat, berjumpa dengan Yesus. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus pasti alami mujizat, saudara-saudara. Ada 3. Bilang sama sebelahmu, 3 loh ya, bilang. Jangan lebih, bilang. Di Alkitab sebenarnya banyak, saudara-saudara. Tapi sore ini kita mau melihat ada 3 hal. 3 kisah dalam Alkitab yang membuktikan bahwa orang yang berjumpa dengan Yesus alami mujizat. Yang pertama, saudara-saudara. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Kisah di dalam Markus 5 ayat 25. Seorang perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Orang ini sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia sudah pergi ke berbagai tabib. Dia sudah pergi ke dukun. Dia sudah pergi ke orang pintar. Dia sudah pergi ke dokter. Dia sudah pergi ke mana-mana. Firman Tuhan menceritakan penyakitnya tambah parah. Bukan tambah sembuh. Bayangkan 12 tahun. 1 tahun saja orang sakit, saudara-saudara. 1 minggu itu masih dikunjungi sama tetangga. 2 minggu masih dikunjungi saudara-saudaranya. 1 tahun sudah malas mengunjungi. Ini 12 tahun dia sakit pendarahan, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan berkata, ketika perempuan itu dia dengar, Yesus lewat, saudara-saudara, di kampungnya. Dia sudah pernah dengar bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Yesus itu sudah banyak melakukan mujizat. Dan perempuan itu, dia bilang, kalau dia lewat dari kampung ini, saya akan jumpai dia. Saya akan datang kepada dia. Dia bilang begini, ketika Yesus lewat, orang banyak berbondong-bondong. Dia lari, dia berkata, asal ku jamah saja ujung zumbai jubahnya saja, aku pasti sembuh. Kemudian dia kejar Yesus dari belakang. Karena banyak orang berkerumun, saudara-saudara, mengikuti Yesus. Dia susah untuk menjumpai Yesus saking banyaknya orang. Tapi dia nekat, dia bilang, asal ku jamah saja ujung jubahnya. Ujung jubahnya saja, itu ku pegang, pasti aku sembuh. Dia masuk, dia kejar. Begitu dia pegang, dia langsung alami mujizat dan penyakitnya sembuh hari itu. Haleluya. Lalu Yesus berkata, loh, siapa yang menjamah aku? Saya merasa ada kuasa keluar dari tubuhku. Lalu Petrus berkata, loh, guru, gimana maksudmu? Loh, ini banyak orang menjamah Yesus, tapi kok kau bilang begitu? Enggak, saya merasa ada 1 orang yang menjamah aku dan kuasa mengalir dari tubuhku. Banyak orang menjamah Yesus, tapi hanya 1 yang sembuh, yaitu perempuan ini. Kenapa? Orang menjamah Yesus hanya biasa saja, saudara-saudara. Tetapi orang ini, dia berkata, aku percaya, aku jamah jubahnya, aku sembuh. Dia bertindak dengan iman. Lalu Yesus berkata, oh, kamu itu? Iya, aku yang menjamah jubahmu. Lalu Yesus berkata, imanmu sudah menyembuhkanmu. Pulanglah, kamu pasti dan kamu sudah sembuh. Kemudian perempuan itu sembuh dan dia pulang ke rumahnya. Kenapa dia sembuh? Karena imannya. Yesus berkata, imanmu yang menyembuhkanmu. Haleluya. Kalau kita mau alami mujizat, datanglah kepada Yesus dengan iman. Percayalah kepada Yesus. Yesus berkata, jadilah seperti yang engkau imani. Iman kita yang menarik mujizat terjadi atas kita, saudara-saudara. Bukan lagi tergantung Tuhan, tetapi tergantung iman kita. Aku percaya dan mujizat terjadi. Ini kisah nyata ketika Yesus hidup di muka bumi ini. Dia alami mujizat. Dan mujizat itu sampai hari ini pasti dan masih terjadi.
Haleluya. Tidak ada masalah yang terlalu berat bagi kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, Dia sanggup lakukan mukjizat. Sakit penyakit yang kita alami, saudara-saudara, percayalah, Yesus masih sanggup lakukan mukjizat. Amin, saudara-saudara. Kasih salam sama sebelahmu, Yesus masih sanggup melakukan mukjizat. Yang kedua, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Seorang penjahat menjadi baik. Sakeus, saudara-saudara. Dia seorang pemungut cukai yang suka memeras orang lain. Hartanya diperas, uangnya diperas. Tapi ketika Yesus lewat dari kampungnya, dia bilang, saya ingin kenal Yesus itu siapa. Ketika orang banyak berbondong-bondong, dia ingin berjumpa dengan Yesus. Akhirnya dia lihat, ada pohon ara. Kemudian dia panjat pohon ara itu karena dia pendek. Lalu dia lihat atas, Yesus. Ketika Yesus sedang mengajar, dia nongkrong di atas pohon. Dia dengar. Yesus bilang, dia lihat, siapa itu? Sakeus. Turunlah. Aku mau mampir ke rumahmu. Sampai di rumah. Dan saat itu ketika Yesus ngobrol, Sakeus menyerahkan hidupnya. Dia menerima hikmat yang baru. Dia menerima kebenaran dari Yesus. Akhirnya malam itu juga Sakeus memutuskan, Tuhan, saya mau bertobat hari ini. Saya mau tinggalkan semua dosaku. Apa yang aku rampas, aku kembalikan kepada orang-orang. Dan aku mau memberikan hartaku kepada orang banyak. Kemudian Yesus bilang, ya hari ini sedang terjadi keselamatan di rumah ini. Haleluya. Mukjizat yang kedua adalah Sakeus berjumpa Yesus. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Percayalah saudara, tidak ada orang yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Mungkin kita lihat orang itu terlalu jahat. Enggak mungkin. Bagi Tuhan, nothing is impossible. Amin. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saulus, saudara-saudara. Siapa yang berpikir Saulus jadi orang Kristen? Yang tadinya Saulus dia penganiaya orang Kristen. Dia benci dengan orang Kristen. Dia membunuh orang-orang Kristen. Dia membakar gereja-gereja. Ketika satu waktu dia mau pergi ke satu tempat untuk membunuh orang-orang Kristen. Kemudian Tuhan datang menemui dia dengan cahaya. Kemudian Saulus dia jatuh dan dia buta. Kemudian dia bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan saat itu terjadi pertobatan yang luar biasa. Saulus berbalik 180 derajat. Dan dia menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Memberitakan Injil ke ujung bumi. Mujizat demi mujizat terjadi. Dikerjakan oleh Paulus. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus tidak pernah mati, saudara-saudara. Dianiaya, saudara-saudara. Diancam, Paulus bilang, mati bagiku adalah Kristus. Haleluya. Alami perubahan yang luar biasa. Saudara mau alami perubahan? Alami jumpa dengan Tuhan. Yang terakhir. Yang ketiga adalah seorang yang haus akan kasih sayang. Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Adalah seorang perempuan Samaria yang ketemu Yesus di sebuah sumur. Perempuan ini, saudara-saudara, ketemu Yesus di sebuah sumur karena perempuan ini mengambil air. Lalu Yesus duduk di situ dan dia ajak ngobrol. Lalu dia bilang, kenapa kamu ambil air ini? Lalu perempuan itu bilang, loh, saya haus Tuhan, saya haus guru. Kemudian, loh, kamu masih haus. Ya, lalu Yesus bilang, kamu mau ngambil 100 kali pun air ini, kamu tetap haus. Apa ya? Iya. Mau nggak air yang aku berikan yang bisa membuat kamu puas selamanya? Tidak haus lagi. Kamu nggak datang ke sini lagi. Mau Tuhan, apa itu? Oh ini. Akulah air hidup.
Kalau kamu minum air ini, kalau kamu percaya kepada ini, inilah yang diutus oleh Allah. Isa Al-Masih, Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Kalau kamu terima aku dalam hatimu, hari ini juga kamu mengalami kepuasan. Kamu tidak lagi mencari kepuasan dari dunia ini. Kamu tidak lagi mencari semua yang dari dunia ini. Sebab semua yang dari dunia itu kepuasan yang fana. Amin. Uang tidak bisa memuaskan kita. Karaoke tidak bisa memuaskan kita. Hepeng, semua tidak bisa membuat kita puas. Haleluya. Lalu perempuan itu, saya mau pulang dulu. Ngapain? Saya mau bilang kepada suamiku, loh, suamimu ada berapa? Kata Yesus. Lalu dia bilang, 1. Oh 1 ya, tapi yang kemarin, yang 4 itu siapa? Itu simpanan katanya. Kemudian perempuan itu dia kaget, loh, kamu kok tahu? Oh, engkau bukan manusia biasa, engkau nabi. Dia bilang, iya, kamu baru tahu, aku datang dari sorga. Lalu dia bilang, iya, aku bertobat hari ini. Saya mau tinggalkan semuanya. Aku mau terima air hidup. Aku mau terima Yesus di hidupku. Kemudian hari itu dia memutuskan untuk tinggalkan suaminya yang banyak itu. Haleluya. Kemudian dia lari ke kampungnya, saudara-saudara. Satu kampung dia bilang, hei, kemarin saya berjumpa dengan seorang namanya Yesus. Dia tahu hidupku rusak. Dia tahu semua apa yang kulakukan. Ternyata dia nabi. Kita semua datang ke sana. Kita supaya disembuhkannya. Satu kampung dibawanya kepada Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Lalu satu kampung bertobat. Oleh karena satu orang pelacur. Nothing is impossible. Amin. Pelacur saja bisa dipakai Tuhan dengan heran, apalagi saudara. Amin, saudara-saudara. Kalau ada saudara yang pelacur di sini, tinggalkan semuanya, ikut kepada Yesus. Haleluya. Tapi hari ini Yesus ada di sini. Terima Yesus di hidup saudara. Amin. Amin. Haleluya. Yang terakhir saudara-saudara, 3 hal penting dari apa yang kita pelajari. 1, mereka selalu punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Amin. Rindukan selalu berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, mereka selalu beriman pasti alami mujizat. Imani pasti alami mujizat. Dan yang ketiga, mereka selalu bertindak oleh karena iman. Imannya bukan hanya di sini, tetapi dia bertindak. Aku pasti sembuh. Dan mereka selalu mengalami mujizat terjadi dalam hidupnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara.